bapak mayat yang ditunggu. Grup Dayun. Berhenti. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Saya di sini untuk menagih hutang. Menagih utang. Apa kau tahu? Tempat macam apa ini? Keluarga bangsawan kuno. Perusahaan keluarga baik. Apa statusmu? Beraninya kau datang ke sini untuk menagih utang? Anda bahkan tidak tahu identitas saya. Namun Anda berani menghentikan saya. Aku tidak peduli apa identitasmu. Jika kau ingin memasuki gerbang utama ini, entah kau tunjukkan janji temu dengan ketua baik, atau kau berbalit dan langsung keluar dari sini. Menarik. Kembali dan beritahu Bai Changyuan bahwa saya Qin Fang ada di sini untuk menagih hutang. Dan suruh dia Kapten, itu di masa lalu. Kepala 4 keluarga besar, Tuan Muda Qian. Dia. Aku ingat sekarang. Jadi yang seluruh keluarganya. Baru saja musnah keluarga Qian. Karena Anda tahu siapa saya. Mengapa Anda tidak menyingkir dari jalan saya? Ini adalah grup Bayun. Jangan bicara tentang Kau Yang. Sekarang menjadi tunawisma. Bahkan jika kepala keluarga Qian datang ke sini saat masa kejayaan mereka, harus berlutut dan merangkak masuk. Anda berani menghina keluarga Qin saya. Aku tidak hanya akan menghinamu, aku juga akan memukulmu. Serang. Aku adalah sepupu Cieo Bei. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, Cieo Bei tidak akan melepaskanmu. Benarkah begitu? Kalau begitu hari ini, saya akan memberi Bai Changyuan pelajaran yang bagus. Hentikan. Qian, sekretaris Qian kau di sini. Nak kau mati. Berani membuat masalah. Tepat di bawah hidung Cio Bai. Apakah Anda bosan hidup? Cepat lepaskan dia. Baiklah. Anda berani melukai seseorang di depan saya. Apakah Anda pikir otoritas Cio Bai tidak ada? Sama sekali tidak. Bai Changyuan sibuk dengan segudang urusan. Saya hanya memberi pelajaran kepada salah satu bawahannya untuknya. Anda sekretaris pribadi. Bai Changyuan muncul di sini, menunjukkan bahwa Bai Changyuan sudah tahu saya sudah tibakan. Karena memang begitu, mengapa dia belum keluar menemui saya? Grup Bai telah mendominasi ibu kota selama beberapa dekade. Bahkan anggota 4 keluarga besar tidak berani berbicara dengan kesombongan seperti itu. Ketika Anda bertemu Cio Bai nanti, saya harap Anda mempertahankan sikap ini. Tentu saja, tidak peduli siapa dia, saya selalu mempertahankan sikap ini. Mari kita pergi. Cio Bai, orang itu, saya telah membawanya. Jadi kau adalah Qin Fang yang baru-baru ini menghancurkan 3 dari 4 keluarga besar. Mengapa kau datang menemuiku hari ini? Apa tujuanmu? Untuk menuntut pembayaran. Apa kau pikir? Hanya karena Xiang Tianhao mendukungmu, aku akan takut padamu. Pengaruh keluarga baik kami tidak kalah dengan Xiang Tianhao. Selain itu dengan Lin Haitian, Raja Dunia Bawah mendukung kita. Kita mengendalikan ranah legal dan ilegal. Kau berani menuntut uang dariku. Hutang harus dibayar. Itu adalah hukum langit dan prinsip bumi. Saya tidak peduli siapa dia. Hutang ini, saya akan menagihnya. Mengesankan. Sungguh mengesankan. Tadi Xiao Qin memberitahuku bahwa tuan muda keluarga Qian sangat arogan. Aku tidak mempercayainya saat itu. Melihatnya hari ini, tampaknya itu benar. Itu karena saya memiliki modal dan kekuatan. Apa kau pikir kau datang atas nama keluarga Han? Bisakah kau begitu ceroboh? Kau salah orang. Bukan hanya aku tidak mau memberi uang kepada keluarga Han, bahkan kau tidak akan keluar dari gerbang ini hari ini. Aku akan membawa kepalamu dan memberikannya kepada Xiao Qin sebagai hadiah Menurut untuknya. saya berparad di depan umum. Bahkan jika Lin Haitian sendiri datang, dia tidak akan memiliki kualifikasi. Sungguh bocah yang kurang ajar, Tuan Lin. Adalah dunia bawah ibu kota, pengendali tertinggi. Bahkan kakekku harus menunjukkan rasa hormat padanya. Bagaimana mungkin orang tak berarti sepertimu berani memanggilnya dengan nama lengkapnya? Saya katakan, bahkan jika Lin Haitian sendiri datang, kata-kata ini, saya tetap tidak akan menariknya kembali. Qin Feng, Anda benar-benar mengabaikan semua orang. Cio Bai kami sangat murah hati dan ingin memberi Anda jalan keluar. Tetapi Anda tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Dan bahkan menggunakan sikap ini untuk berbicara kepada Cio Bai kami. Apakah Anda tidak mampu memahami bahasa manusia? Anda menginginkan hidup saya. Dia tidak bisa melakukannya. Dan dia juga tidak pantas. Dasar bodoh yang sombong. Apa kau pikir hanya karena Xiang Tianhao adalah pendukungmu, aku tidak akan berani menyentuhmu? Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi dan menghancurkan keluarga Han. Dan wanita milikmu itu, Han Yanying, juga akan menjadi milikku. Aku akan membuatnya dilecehkan oleh semua pria, sampai dia mati. Siapa bilang saya hanya punya Xiang Tianhao sebagai pendukung? Jika Anda berani menyakiti keluarga saya, bahkan jika Anda punya 10 nyawa pun itu tidak akan cukup. Mungkinkah dia memiliki pendukung misterius lain yang cukup kuat untuk bersaing dengan Lin Haitian? Cio Bai, saya menemukan bahwa Tuan Wafeng pernah membantunya
di pertemuan klan. Namun, Tuan Wafeng pasti melakukannya karena menghormati Menteri Zhang. Itulah mengapa dia turun tangan untuk menyelamatkannya. Aku bertanya-tanya apa itu. Jadi, kau hanyalah seseorang yang meminjam gengsi rubah. Apa kau benar-benar berpikir Hua Feng bisa melindungimu seumur hidup? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa coba. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Putuskan tendon Achillesnya untukku. Mari kita lihat berapa lama dia bisa mempertahankan keberanian ini. Token Kaisar Pedang ada di sini. Biar saya lihat siapa di antara kalian yang berani bertindak gegabah. Token Kaisar Pedang. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ini adalah token pribadi Kaisar Pedang. Itu bisa memobilisasi kavaleri besi bencana. Surat perintah militer untuk 1.000.000 prajurit kuat. Bahkan jika itu Hua Feng Jenderal Perang nomor 1. Di bawah komando Baginda Kaisar Pedang. Tidak layak memilikinya. Bagaimana mungkin Baginda Kaisar Pedang menyerahkan artefak suci sepenting itu kepada seseorang sepertimu? Seseorang yang sama sekali tidak memiliki kedudukan. Apa yang dipikirkan Kaisar Pedang bukanlah sesuatu yang seekor semut. Sekaliber Anda bisa tebak. Qin Fang, aku harus katakan, agar sandiwara ini berjalan dengan baik, kau benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Bahkan token Kaisar Pedang palsu ini dibuat begitu mirip aslinya. Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Namun, kau salah perhitungan dalam satu hal. Lin Haitian adalah pendukung setia Baginda Kaisar Pedang. Segala sesuatu yang menyangkut Baginda Kaisar Pedang, dia tahu luar dalam. Lin Haitian saat ini menjadi tamu di grup Bayun. Trik kecil seperti badut, sandiwaramu akan segera terbongkar. Lalu menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Memasukkan penggunaan token Kaisar Pedang. Pelanggaran berat dihukum eksekusi 9 generasi. Kau pantas ditusuk 1000 kali. Hukuman mati 1000 sayatan. Jika kau sekarang berlutut dan memohon padaku, dan menjadi budakku selamanya, aku mungkin bisa memohonkan untukmu, dan mengampuni nyawamu. Jika tidak, begitu Lin Haitian tiba, bahkan kematian, itu mungkin kemewahan di luar kemampuanmu. Tapi mengapa saya merasa bahwa Andalah yang seharusnya berlutut dan memohon belas kasihan kepada saya? Dasar bodoh yang tidak tahu diri. Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengan kejahatan yang begitu jelas ini, bahkan jika aku membunuhmu, Zhang Tianhao tidak akan mampu melakukan apapun padaku. Kepala naga dunia bawah ibu kota. Lin Haitian penguasa dunia bawah ibu kota. Lin Haitian telah tiba. Salam untuk Lin Haitian. Semoga Lin Haitian meraih keberuntungan bela diri dan kemakmuran. Lin Haitian, Qin Fang, awalnya aku ingin menyiksamu perlahan. Melihat ekspresi percaya dirimu berubah menjadi keputusasaan. Sayang sekali, kesenangan ini sekarang harus kuserahkan kepada Lin Haitian. Orang gila yang kurang ajar. Karena Anda telah bertemu Lin Haitian. Mengapa Anda tidak berlutut untuk menyambutnya? Menyuruh saya berlutut, hanya seorang kepala naga bawah tanah, tidak pantas. Dasar bodoh yang kurang ajar. Lin Haitian, pemimpin terhormat dunia bawah ibu kota, panglima tertinggi. Bahkan aku tidak berani berbicara dengannya seperti itu. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Mungkinkah itu token Kaisar Pedang palsu milikmu itu? Apel, token Kaisar Pedang palsu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Haitian, orang ini secara curang menggunakan token Kaisar Pedang untuk menipu orang-orang di sini. Dia benar-benar kurang ajar. Saya hanya mencoba menagih hutang yang terutang kepada keluarga Han. Bagaimana itu bisa disebut penipuan? Cukup. Masalah di antara kalian semua. Aku tidak tertarik untuk ikut campur. Tapi Kaisar Pedang adalah orang yang paling kuhormati dalam hidupku. Siapapun yang berani menodai reputasinya, aku tidak akan mudah memaafkan mereka. Qin Fang, apakah kau dengar dengan jelas? Mengapa kau tidak cepat berlutut dan tunduk pada hukum? Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa token Kaisar Pedang di tangan saya palsu? Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, kau masih berani membantah. Kau berakting begitu realistis. Qin Fang, sungguh disayangkan kau tidak menjadi aktor. Sungguh sangat disayangkan. Cukup. Apakah token Kaisar Pedang itu asli atau palsu? Bawa kemari. Aku akan tahu segera setelah memeriksanya. Nikmati saat-saat terakhir hidupmu sepenuhnya. Sebentar lagi kau akan menjadi mayat. Bawahanmu Lin Haitian bersujud di hadapan Baginda Kaisar Pedang. Lin Haitian, dia hanyalah si manis kecil yang seluruh keluarganya dibantai. Mengapa Anda memberinya penghormatan sebesar itu? Begitu token Kaisar Pedang muncul, seolah-olah Kaisar Pedang sendiri telah tiba. Tuan Qin memegang token ini yang mewakili Kaisar Pedang. Apakah ada yang salah dengan Sain bersujud? Mungkinkah token Kaisar Pedang itu asli? Mustahil. Bagaimana mungkin dia memiliki artefak suci seperti itu? Ketika saya masih muda, saya cukup beruntung mendapatkan bantuan dari Kaisar Pedang yang memungkinkan saya beralih dari penjual ikan kecil menjadi kepala naga dunia bawah terbesar di ibu kota. Meskipun saya belum pernah bertemu Kaisar Pedang, saya tidak akan pernah salah mengenali token Kaisar Pedang. Bai Changyuan, apakah Anda meragukan penilaian saya? Saya tidak berani. Tuan Qin, barusan saya lihat menunjukkan rasa tidak hormat kepada token Kaisar Pedang yang merupakan penghinaan terhadap Kaisar Pedang sendiri. Kejahatan saya pantas dihukum mati. Mohon wakili Kaisar Pedang dan hukum saya. Bangunlah.
Tidak ada kesalahan pada yang tidak disengaja. Terima kasih. Tuan Kie, Anda memegang token Kaisar Pedang. Yang mewakili Kaisar Pedang. Jika ada sesuatu, mohon perintahkan saya dengan bebas. Saya Lin, pasti tidak akan ragu-ragu. Saya tidak akan berani. Tuan Bai ini benar-benar memiliki wibawa yang besar. Saya hanya mencoba menagih hutang yang terutang kepada keluarga Han. Dia ingin menghukum mati saya. Masih ingin mengambil nyawa saya. Dan membuat 10.000 panah menembus hati saya. Otoritas yang begitu besar. Bahkan jika Kaisar Pedang sendiri hadir, Anda bahkan tidak akan memedulikannya, bukan? Bai Changyuan. Apakah kau benar-benar berani melakukan pembangkangan? Qin Fang, jangan mengucapkan omong kosong jahat. Hanya melempar lumpur. Anda tahu jelas di dalam hati Anda sendiri. Menghina Kaisar Pedang, kejahatan yang pantas dihukum mati. Tangkap dia. Lin Haitian. Aku adalah kepala 5 Menteri Agung. Cucu dari Patriark Bai. Keturunan langsung dari garis keturunan keluarga Bai. Namun hari ini Anda berani bergerak melawanku. Demi bocah ini, bergerak melawanku. Demi Baginda Kaisar Pedang, aku bahkan akan melawan para dewa dan abadi di surga, tanpa berkedip sedikit pun. Serang. Tunggu. Kepala Lin. Tunggu sebentar. Tuan Muda Bai, uang yang Anda hutang kepada saya sepertinya belum diberikan kepada saya ya. Seseorang sepertimu, seekor semut yang bisa kuhancurkan hanya dengan menggerakkan jariku. Apakah kau bahkan layak mengambil uang dari sakuku? Baik. Kepala Lin, lakukan sesukamu. Qin Fang, kau membuat mereka mematahkan kakiku. Kakakku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuat kakakku menghancurkan kalian semua menjadi debu dan menyebarkan abumu. Bai Changyuan, kau benar-benar seseorang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Bagus. Karena memang begitu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Jika kau tahu ini lebih awal, mengapa kau bertindak seperti itu sejak awal? Tuan Muda Bai, terima kasih atas uangnya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Qin Fang, Lin Haitian, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Aku bersumpah, aku akan memobilisasi seluruh jaringan koneksi keluarga Bai untuk membuat kalian berdua lenyap sepenuhnya dari dunia ini selamanya. Kepala Lin, terima kasih atas apa yang baru saja kau lakukan. Jika bukan karenamu, uang ini mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak usaha untuk didapatkan. Tuan Qin, Anda terlalu baik. Anda bisa memanggil saya Lin Tua saja. Namun ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mohon cerahkan saya. Tentu saja. Token Kaisar Pedang adalah dekret pribadi Kaisar Pedang. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang kedua yang bisa memilikinya. Bahkan, Jenderal Utama Kaisar Pedang, Tuan Hua Feng, tidak bisa memegangnya. Mengapa Anda bisa memilikinya? Mungkinkah Anda adalah... Saat ini, musuh tersembunyi sementara saya terbuka. Lebih baik tidak mengungkapkan identitas saya. Kau salah paham. Aku tidak memiliki identitas khusus apapun. Aku hanyalah milik Baginda Kaisar Pedang. Merasa bahwa aku pada dasarnya jujur dan benar. Jadi dia melanggar presiden dan menganugerahkan kepadaku token Kaisar Pedang. Memungkinkan aku menjadi utusan khusus untuk membunuh roh jahat bagi Baginda Kaisar Pedang dan melenyapkan pengkhianat. Jadi begitu, di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk mengatakannya. Saya pasti akan memberikan segalanya. Aku sebenarnya punya satu masalah yang membutuhkan bantuanmu. Tolong beritahu saya. Ya, bawahan Anda akan segera menanganinya. Bagus. Kalau begitu, jika ada berita, mohon segera beritahu aku. Baiklah. Dengan hormat mengantar Tuan Kie. Jika Qin Fang mencari mati, maka aku tidak bisa disalahkan. Beritahu orang itu, ambil tindakan. Ya. Mengapa Qin Fang belum kembali? Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Apakah Nanak masih mengkhawatirkan si tidak berguna itu? Berani pergi ke keluarga bangsawan kuno, keluarga Bai untuk menagih utang. Aku khawatir dia tidak akan kembali. Anak itu Qin Fang,
Bahkan tidak melihat betapa mampunya dia. Dia pikir dengan Menteri Zhang mendukungnya, dia tak terkalahkan. Dia tidak tahu, jika keluarga Bai ingin membunuhnya, itu sama saja dengan menghancurkan sekor semut. Semudah itu. Tidak, dia tidak akan. Qin Fang tidak akan melakukan sesuatu tanpa keyakinan. Dia pasti akan kembali. Bahkan sekarang, kau masih membela orang luar. Bagaimana mungkin keluarga Han saya membesarkan orang tak tahu berterima kasih seperti itu? Nenek, mengapa repot-repot marah pada seorang penjahat? Mengapa nenek tidak menyerahkannya padaku? Dan biarkan aku memberinya pelajaran. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Karena kau aku mengembara di luar negeri bertahun-tahun. Lalu kau bekerja sama dengan Qin Feng yang tak berguna itu. Untuk membuat kakak Han Fei diasingkan ke militer. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Jangan khawatir. Setelah aku cukup menyiksamu, aku akan mengirim putri kesayanganmu itu turun untuk bergabung denganmu. Jika kau berani menyentuh putriku, aku akan melawanmu sampai mati. Kau berani menyerangku. Karena kau ingin mati lebih cepat, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayo, beri Nona sulung Han ini pelajaran yang bagus. Mundur. Berhenti. Qin Fang, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Qin Feng, Sekarang setelah aku di sini, siapa yang berani menyentuh Nian Ying? mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa kembali hidup-hidup? Aku tidak hanya kembali hidup-hidup. Aku juga membawa kembali apa yang kalian semua. Ini adalah kartu eksklusif keluarga Bai. Batasnya, setidaknya 10 miliar. Kau dia benar-benar mengambil kembali utang yang belum lunas. Ini tidak benar. Mustahil. Ini berbeda dari apa yang telah disepakati. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan uangnya kembali? Bagaimanapun uangnya ada di sini. Percaya atau tidak itu bukan urusanmu. Sekarang, tugas yang kau berikan telah aku selesaikan. Maka posisi pelayan keluarga Han seharusnya menjadi milik Nian Ying kan? Ini, Sama sekali tidak. Saya adalah keturunan langsung keluarga Han. Dalam pemilihan pelayan keluarga Han, saya memegang suara yang krusial. Jika saya tidak setuju, tidak ada gunanya meskipun nenek setuju. Han Nian Ying, kau ingin menjadi pelayan keluarga Han di kehidupanmu selanjutnya. Benarkah begitu? Nah, jika kau kehilangan identitas sebagai keturunan langsung keluarga Han, apakah kau masih akan sombong seperti ini? Apa maksudmu dengan itu? Apakah kau menyarankan kau ingin melucuti statusku sebagai keturunan langsung keluarga Han? Tepat sekali. Hanya berdasarkan dirimu orang luar. Itu adalah lelucon besar. Kau benar-benar tidak akan melihat peti mati dan meneteskan air mata. Tuan Kia, masalah yang Anda minta saya selidiki telah dikonfirmasi. Bagus. Kerja bagus. Lin Haitian, kepala naga bawah tanah ibu kota. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah dia datang ke sini untuk Qin Feng? Qin Feng yang mengesankan. Kau benar-benar tangguh. Saya tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk membuat kepala naga Lin sangat menghormatimu. Namun, jika kau ingin menekanku menggunakan latar belakangmu, bahkan jika Han Nian Ying menjadi pelayan keluarga, dia tetap tidak akan mendapatkan kepatuhan. Jika aku ingin kau menghilang dari dunia ini, apakah aku perlu menggunakan latar belakangku? Lihatlah sendiri. Ini tidak mungkin. Saya jelas melakukannya tanpa celah. Bagaimana mungkin kau bisa tahu? Jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa memperdaya semua orang? Qin Feng, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Karena pelayan keluarga Han ingin tahu, maka aku akan berbicara di depan semua orang. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Han kehilangan hampir 10 miliar. Dialah yang memberikan 10 miliar ini kepada keluarga Bai untuk menggunakan pengaruh keluarga Bai untuk melenyapkan mereka yang... Apa? Insiden itu hampir menyebabkan keluarga Han kita dikeluarkan dari daftar ibu kota. Han Yuking, kau benar-benar melakukan tindakan seperti itu demi keinginan egoismu sendiri. Itu benar, dan dia menyia-nyiakan niat baik Nian Ying dengan menanggung kesalahan untukmu. Namun sekarang kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Hanya satu poin ini saja, aku melenyapkanmu atas nama keluarga Han, dan tidak ada yang berani keberatan. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Apa yang salah dengan itu? Atas dasar apa dia lebih mulia dariku? Atas dasar apa dia bisa menjalani hidup yang lebih baik dariku? Saya menolak untuk menerima ini. Hari ini, saya hanya ingin wanita jahat ini mati. Kurang ajar. Beraninya kau menghina istri Tuan Kia. Tangkap dia. Siapa Qin Feng? Su Tianming, Komandan Kap Militer Murka Langit. Kelancangan. Sampah macam apa kau ini? Nama besar Tuan Kia tidak boleh kau sebutkan secara langsung.
Kurang ajar. Aku adalah kepala naga dari kekuatan dunia bawah ibu kota. Beraninya orang sepertimu elku. Kepala naga. Aku dari kavaleri besi bencana. Komandan kavaleri besi bencana. Apa kau ini? Sehingga kau berani mengoceh dan menggonggong liar di depanku. Apel, batalion kavaleri besi. Itu adalah unit elit dari kavaleri besi bencana. Di mana satu orang bisa melawan 1000. Satu batalion pernah memusnahkan pasukan 3 negara. Bagaimana mungkin itu bisa muncul di sini? Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa Qin Fang? Aku akan menghitung sampai 3. Jika dia tidak keluar di sini, tidak satupun orang akan selamat. 1. Batalion Hukuman Surgawi. Aneh. Aku jelas tidak memobilisasi mereka. Mengapa mereka mengerahkan pasukan tanpa izin? 2. Aku adalah. Bagus, kau berani keluar. Tangkap dia. Kau sebagai komandan Batalion Hukuman Surgawi. Apakah kau tidak tahu siapa aku? Konyol. Mengapa aku perlu tahu siapa seekor semut? Aku hanya tahu bahwa kau tidak akan melihat matahari besok. Hanya seorang komandan Batalion Hukuman Surgawi. Otoritas resmi yang luar biasa apa yang kau pegang. Menangkap orang secara sewenang-wenang tanpa alasan. Apakah ini cara Kaisar Pedangmu? Mengajarimu cara berperilaku. Baginda Kaisar Pedang. Kekuatan surgawinya meliputi dunia. Dia sangat bijaksana dan cemerlang. Bagaimana mungkin orang seperti itu diizinkan untuk disebutkan oleh sampah sepertimu? Cukup. Aku akan membiarkanmu mati sambil mengerti alasannya. Kriminal Qin Fang mencoba pengkhianatan, menyerbu Tiongkok kita. Aku diperintahkan untuk menangkapmu dan menyerahkanmu ke pengadilan militer untuk dieksekusi karena pengkhianatan. Mustahil, Qin Fang juga anggota dari kavaleri besi bencana. Dia mencintai negaranya. Lebih dari dia, mencintai siapapun. Mustahil baginya untuk mengkhianati negara. Pasti ada kesalahan. Kejahatan yang dilakukan Qin Fang pantas dihukum mati 9 kali. Jika kau melindunginya, aku tidak akan keberatan. Selagi aku melakukannya, memusnahkan keluargaanmu. Jalan surga menjamin karma baik. Tetapi siapa yang diampuni oleh langit biru? Qin Fang, bukankah kau ingin menuduhku melakukan kejahatan? Sekarang giliranmu. Saya cukup tidak sabar, saya ingin melihat seperti apa penampilanmu saat kepalamu jatuh ke tanah. Tuan Qin memiliki status bangsawan. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau ini makhluk macam apa? Berani menghalangiku. Jika mulutmu ini berani mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan membuatmu kepala naga dunia bawah ini kehilangan kepalamu. Kepala bergulir. Kau. Tidak apa-apa. Aku akan menangani ini. Benar. Memang seharusnya begini. Berlututlah dengan patuh dan akui kejahatanmu. Dan aku masih bisa melepaskanmu dengan mudah. Tidak masalah jika kau tidak tahu siapa aku. Tetapi ini, kau pasti kenalkan. Ini adalah token Kaisar Pedang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki dekret pribadi Kaisar Pedang? Dia benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Pantas saja dia berani begitu tak gentar. Komandan Kamp Hukuman Surgawi, Su Tianning berlutut dan terima perintah. Begitu token Kaisar Pedang diperlihatkan, itu melambangkan kehadiran pribadi Kaisar Pedang. Zhou Tianning, mengapa kau tidak berlutut untuk menerima perintah? Qin Fang, oh Qin Fang. Aku harus katakan, nyalimu benar-benar besar. Kau benar-benar berani mencuri token Kaisar Pedang. Apa? Token itu dicuri olehnya. Token Kaisar Pedang telah dicuri oleh penjahat sejak lama. Aku menerima perintah rahasia. Siapapun yang memegang token ini adalah pengkhianat yang berniat mengkhianati negara. Sekarang, kau semakin mengonfirmasi kesalahanmu sendiri. JT itu dicuri. Saya sudah tahu, token Kaisar Pedang adalah milik Tiongkok. Objek tertinggi yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Pedang. Pria biasa sepertimu mungkin memilikinya. Kau tidak punya apa? Apalagi untuk dikatakan kan? Karena memang begitu adanya. Kalau begitu akui kejahatanmu dengan patuh. Sebagai komandan Kamp Hukuman Surgawi, tidak masalah jika dia tidak mengenaliku. Tetapi dia benar-benar tidak mengenali token Kaisar Pedang. Dan dia mengarang kejahatan seperti itu untuk menangkapku. Mungkinkah kekuatan dalang di balik layar itu sudah meluas ke dalam jajaran kavaleri besi bencana? Mengapa aku tidak pergi bersamanya dulu untuk melihat bagaimana situasinya? Kamu tidak boleh menyentuhnya. Melindungi orang ini juga merupakan pelanggaran berat. Tangkap mereka berdua. Dian Ying, jangan khawatir. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku akan ikut denganmu. Tapi, kamu tidak boleh menyakiti anggota keluargahan. Bagus. Itu yang terbaik. Bawa kriminal Qin Fang ke pengadilan militer untuk dihukum. Paduka, tugas yang Anda berikan kepada saya telah saya selesaikan. Kali ini Qin Fang tidak bisa melarikan diri, bahkan
jika dia punya sayap. Kau benar-benar berani. Jika tuduhanku tidak terbukti, maka kalian akan melanggar kekuatan surgawi Kaisar Pedang. Aku khawatir kalian tidak akan lolos dari kematian. Kaisar Pedang. Benda macam apa itu? Tunggu sampai komandan batalion kita dan tuan terhormat itu selesai merencanakan. Dia akan segera menjadi pecundang yang menyedihkan. Saat itu, bahkan aku bisa menginjaknya. Kalau begitu, kalianlah yang berniat memberontak. Tidak. Kaisar Pedang adalah orang yang akan dikutuk selamanya dan menanggung aib. Sedangkan kita sedang bersiap untuk menjadi pahlawan Tiongkok. Sepertinya dugaanku benar. Komandan Batalion Hukuman Surgawi telah disubversi oleh dalang itu. Tujuan mereka sebenarnya adalah posisiku sebagai Kaisar Pedang. Mengapa membuang begitu banyak kata untuknya? Tak lama lagi, dia akan menjadi mayat. Benar. Mengapa membuang banyak kata pada orang yang sudah mati? The film was translated and narrated by M Media. Keberanianmu luar biasa. Berani menyentuh Kaisar Pedang. Baginda Kaisar Pedang, bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan saya karena membiarkan Anda terkejut. Tidak terlambat. Justru itu memungkinkanku untuk mengetahui apa niat orang-orang ini. Masalah yang kuperintahkan untuk kau selidiki. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? Itu sudah diselidiki secara menyeluruh. Peristiwa yang terjadi selama periode ini berhubungan dengan keluarga kuno, keluarga Bai. Keluarga Bai. Jadi itu mereka. Ini buruk. Di mana Su Tianming? Dia saat ini masih berada di keluarga Han. Sialan. Kalian semua bereskan ini dengan tuntas untukku. Aku harus segera kembali ke keluarga Han. Ya Tuan. Villa keluarga Han. Saya tidak pernah menyangka Qin Fang ini begitu berani. Berani menceritakan Kaisar Pedang. Sepertinya semua hal yang dia lakukan sebelumnya memanfaatkan pengaruh Kaisar Pedang. Sekarang dia telah menerima pembalasannya. Dia tidak akan selamat malam ini. Sayang sekali bahwa saya tidak bisa secara pribadi menyiksanya sampai mati. Kau bicara omong kosong. Ayahku bukan orang seperti itu. Ayah, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ayah sudah kembali. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Qin Feng, bagaimana mungkin kau bisa kembali hidup-hidup? Aku kembali hidup-hidup. Apakah kalian sangat terkejut? Di mana Han Nianying? Di mana dia? Han Nianying, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kau berani melarikan diri tanpa izin. Baginda Kaisar Pedang tidak akan memaafkanmu. Kalian bertiga sebagai satu keluarga, pergilah bersatu kembali di dunia bawah. Kalian berulang kali menyakiti keluargaku. Hukum langit tidak akan mentolerirnya. Kejahatannya pantas dihukum mati. Tuan Qin, saya salah. Ini semua karena perbuatan terkutuk cucu perempuan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong jangan bunuh saya. Di mana Nianying? Di mana dia? Nianying, dia khawatir tentang keselamatan Anda dan pergi sendirian ke pangkalan militer Komandan Batalion Hukuman Surgawi untuk memohon demi Anda. Apa yang kau katakan? Komandan Batalion Hukuman Surgawi. Kau bilang, kau datang ke sini untuk memohon demi Qin Fang. Kejahatan yang dia lakukan adalah pelanggaran berat. Mengapa aku harus mengampuni nyawanya? Komandan Su, selama Anda mengampuni nyawa Qin Fang, Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Apapun. Menarik. Kalau begitu selama kau membuat para prajurit di kemahku semuanya puas, aku kemudian bisa mempertimbangkan mengampuni nyawanya. Ini, Bukankah kau bilang kau akan melakukan apa saja? Jadi ternyata kau hanya mengatakan itu. Tepat sekali. Lebih baik cepat dan bunuh bocah itu. baiklah. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Bagus sekali. Minumlah secangkir anggur ini. Biar kulihat ketulusanmu. Minum. Ini anggur yang enak. Satu botol bernilai puluhan ribu. Coba muntahkan. Wanita bau. Beraninya kau mendorongku. Apa kau bosan hidup? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Setelah makan dan minum sepuasnya. Tentu saja sudah waktunya untuk mulai berbisnis. Kau bajingan.
Kau mencari mati. Nian Ying. Qin Fang. Kamu baik-baik saja. Itu bagus. Jangan khawatir. Dian Ying, aku akan membawamu pulang sekarang juga. Jangan khawatirkan aku. Cepatlah pergi. Cepat. Dian Ying. Qin Fang, kau ternyata masih hidup. Bagus sekali. Sekarang, kau mendapat satu tuduhan lagi ditambahkan ke kejahatanmu. Menyerang Komandan Tinggi Tiongkok. Kalian monster tak berperasaan. Menindas yang lemah dengan kekuatan kalian. Merebut paksa wanita sipil. Juga disebut komandan tinggi. Apakah kalian pikir Tiongkok benar-benar tidak punya hukum yang bisa mengatur kalian semua? Di kamp militer ini, aku adalah langit itu sendiri. Kau hanyalah tuan muda dari keluarga Qian. Kau pikir kau bisa mengendalikanku juga? Kau harus melihat dirimu sendiri. Apakah kau pantas? Sepertinya, aku pasti buta saat itu. Karena membawa sampah seperti kalian ke dalam barak militer dan bahkan membiarkan kalian menjadi elit kavaleri besi bencana. Kau merekrut kami ke dalam pasukan. Sungguh, lelucon yang sangat besar. Apakah kau benar-benar berpikir kau memegang token Kaisar Pedang? Kau pikir itu menjadikanmu Kaisar Pedang itu sendiri? Kau hanyalah hewan peliharaan yang dipelihara oleh Hua Fen. Sepotong sampah yang hidup dari orang lain dengan hidup dari seorang wanita. Apa kau pikir kau penting sekarang? Kalian melakukan kekejaman seperti itu dan menghina istriku. Apakah kalian benar-benar percaya tidak ada yang bisa mengendalikan kalian? Mengendalikan aku? Jangan sebut-sebut dirimu. Bahkan jika Hua Feng ada di sini, dia tidak akan memenuhi syarat. Baiklah, Hua Feng tidak bisa mengendalikan kalian. Lalu bagaimana dengan Kaisar Pedang? Dia menyebut Kaisar Pedang. Tentunya dia tidak mengundang Baginda Kaisar Pedang datang ke sini. Baginda Kaisar Pedang paling membenci tindakan menindas pria dan menekan wanita. Jika dia mengetahui apa yang telah kita lakukan, dia pasti tidak akan mengampuni kita. Jangan panik. Apakah kau benar-benar berpikir bocah sombong ini bisa mengundang Kaisar Pedang? Selain itu, dengan tuan itu mendukung kita, bahkan jika Kaisar Pedang benar-benar datang, aku tidak akan takut. Apa maksudmu dengan itu? Tuan itu sangat berani dan memiliki kebijaksanaan luar biasa. Segera, dia akan naik ke posisi tertinggi itu. Apa itu Kaisar Pedang dibandingkan dengannya? Apakah tuan itu bahkan pantas untuk disebutkan bersamanya? Cepat atau lambat, aku akan menginjak tengkoraknya untuk membuka jalan bagi masa depanku. Sepertinya kau benar-benar sombong. Aku sudah terlalu lama memanjakan kalian. Kalian semua sudah lupa betapa menakutkannya aku. Cukup. Hari ini, aku akan sepenuhnya melenyapkan kelompok bencana ini. Benarkah? Aku sangat takut. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kau berencana untuk menghapus kami dari muka dunia ini. Sebagai komandan kamp hukuman surgawi, kau pasti masih ingat ini kan? Ini adalah panah pembunuh naga. Bagaimana mungkin kau memiliki panah pembunuh naga? Panah pembunuh naga adalah panah komando tertinggi dari kavaleri besi bencana. Di mana panah itu mendarat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Sepertinya, kau belum melupakannya. Tidak. Mulai sekarang, Komandan Batalion Hukuman Surgawi tidak akan ada lagi di dunia ini. Qin Fang, kau benar-benar berusaha keras untuk ini. Memasang pertunjukan kembang api yang buruk seperti itu. Kau hampir menipu kami semua. Mereka semua tertipu. Benar, dia mencuri token Kaisar Pedang. Bagaimana mungkin dia memiliki token pembunuh pamungkas seperti panah pembunuh naga? Kalian sekelompok orang bodoh, menghadapi kematian namun tetap tidak menyadari. Aku benar-benar merasa kasihan pada kalian. Masih bicara keras. Qin Fang, trik apa lagi yang kau miliki? Tunjukkan semuanya. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke jalan ke mata air kuning. Adapun kau wanita jahat, aku akan menjagamu dengan baik atas namanya. Ini adalah kecantikan terkenal di ibu kota. Ketika berinteraksi dengannya, itu seharusnya sangat menyenangkan. Apalagi yang kubutuhkan, cara lain. Tidak akan lama. Tempat kalian ini akan berubah menjadi gurun yang sunyi. Dan kalian semua juga akan berubah menjadi mayat. Qin Fang, fantasi liarmu, kemampuanmu untuk melamun, benar-benar tak tertandingi. Apakah kau benar-benar percaya bahwa mengandalkan kembang api rusak ini benar-benar dapat mengubah Komandan Batalion Hukuman Surgawi menjadi debu? Bahkan jika Kaisar Pedang tiba, apakah kau pikir dia akan mempercayaimu atau mempercayaiku? Apa yang kau lakukan? Hargai momen ini baik-baik. Ketika aku selesai menghitung, saat itulah hidup kalian berakhir.
Kau sudah selesai menghitung sekarang, dan aku baik-baik saja. Di mana bala bantuanmu? Di mana bala bantuannya? Kalian semua memiliki keberanian yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di luar? Tidak bagus. Serangan Hua Feng. Apa yang kau katakan? Hua Feng, Zhang Tianhao, kau benar-benar demi bocah ini, memimpin pasukan untuk membantai komandan batalion hukuman surgawiku. Apakah kau tidak takut? Baginda Kaisar Pedang akan meminta pertanggungjawabanmu. Sampah dengan karakter buruk. Bagaimana dia layak menyebut Baginda Kaisar Pedang? Hari ini, kami justru bertindak berdasarkan perintah bunuh mutlak Baginda Kaisar Pedang untuk datang ke sini dan melenyapkan kalian semua. Menteri Zhang dikenal karena memprioritaskan situasi keseluruhan, tidak pernah memakai jabatan untuk kepentingan pribadi. Hua Feng bahkan disebut tak tertandingi dalam kebenban. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau juga akan mendengarkan fitnah dari orang picik. Kata-kata Anda, apa maksudnya? Panah pembunuh naga memang milik kavaleri besi bencana. Perintah bunuh mutlak untuk pemusnahan dan pembantaian kota. Tetapi hanya Kaisar Pedang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Kau dengan mudah mempercayai bocah ini dan secara sembarangan membantai prajurit hukuman surgawiku. Setelah malam ini, aku khawatir kau tidak akan luput dari kematian. Jika kau menarik pasukanmu sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan. Memohon kepada Baginda Kaisar Pedang agar kejahatanmu tidak dihukum mati. Di mataku saat ini kau hanyalah mayat. Apa yang kau tertawakan? Hak apa yang kau miliki untuk tertawa? Kau secara pribadi mengangkat panah pembunuh naga dan mengeluarkan perintah bunuh mutlak. Apakah kau pikir kau bisa lolos dari pertanggungjawaban Baginda Kaisar Pedang? Sepertinya, kau masih belum menyadari situasi kalian saat ini. Bagaimana kau begitu yakin? Aku tidak berhak mengeluarkan perintah bunuh mutlak. Hua Feng yang membawa pedang pembunuh naga menyambut Baginda Kaisar Pedang. Hua Feng, dia adalah Kaisar Pedang. Bagaimana ini mungkin? Tuan itu mengutusku. Ketika aku bergerak, aku jelas menyelidiki identitasnya. Dia hanyalah tuan muda yang tidak berguna dari keluarga Qian. Bagaimana mungkin dia menjadi Kaisar Pedang? Identitas Baginda Kaisar Pedang berada di atas 9 langit. Mengapa dia membutuhkan keyakinan Anda? Zhou Tianming, kau mencoba menjebak dan membunuh Kaisar Pedang yang agung. Kejahatanmu pantas dihukum mati 9 kali lipat. Mengapa kau belum cepat menyerah? Mohon nantikan penghakiman Kaisar Pedang yang agung. Semut yang mencoba menggoyahkan pohon, keras kepala dan tidak menyesal. Karena kematian sudah pasti. Lebih baik bertarung sampai mati. Zhou Tianming, kau memimpin pasukan besar dan menggunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Kau harus segera dieksekusi. Tapi aku bisa memberimu kesempatan selama kau memberitahuku siapa orang di belakangmu. Aku bisa mengampuni nyawamu dan membuangmu selamanya ke wilayah tak terbatas. Tidak akan pernah kembali ke negara ini selamanya. Aku tidak bisa bicara. Jika tidak, aku akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Jika kau tidak bicara, maka aku akan membunuhmu sekarang juga. Baiklah, aku akan bicara. Baginda Kaisar Pedang, jangan gegabah. Siapa itu? Siapa yang berani mencoba pembunuhan di depan Kaisar Pedang? Orang yang membunuh Wang Shou saat itu. Orang itu pasti kau kan. Sepertinya kau tahu mana yang baik untukmu. Wanita berbaju hitam, tahu bahwa kau tidak bisa menyakitiku. Kau mencoba membunuh saksi 2 kali. Tapi, jangan anggap aku bodoh. Baginda Kaisar Pedang memang tangguh. Namun ada satu hal yang Anda salah hitung. Apa? Beraninya kau. Kekuatan surgawi Baginda Kaisar Pedang benar-benar menakutkan. Saya akan permisi dulu, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kejar dia. Cepat. Tidak perlu. Kurasa, aku sudah tahu siapa mereka. Baginda Kaisar Pedang, bukankah ini? Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Cepat bawa Nian Ying pergi. Jangan sampai ada orang lain di sini. Ya, bawahan Anda akan segera pergi. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk menghilang dari dunia ini. Baginda Kaisar Pedang, personel di ibu kota telah dikerahkan sepenuhnya. Kami menunggu perintah Anda. Kembalilah. Masalah ini melibatkan koneksi yang luas. Jika ada sedikit saja kesalahan, negara Tiongkokku bisa tercabik-cabik. Kali ini aku pergi. Aku tidak pergi dalam kapasitas sebagai Kaisar Pedang, tetapi dalam kapasitas sebagai Qin Fan. Tapi, tidak ada tapi. Bolehkah saya bertanya Baginda Kaisar Pedang? Anda mau pergi kemana? Untuk menghukum 3 penjaga ilahi agung ibu kota. Kediaman penjaga ilahi. Tuan mengutus komandan kamp batalion hukuman surgawi, Zhou Tianming. Namun dia gagal melenyapkan Qin Fan. Yinling salah satu dari 3 penjaga ilahi agung. Dan malah seluruh kamp militer dihancurkan. Naga Azur, salah satu dari 3 penjaga ilahi agung. Siapa sebenarnya Qin Fang ini? Bai Fang salah satu dari 3 penjaga ilahi agung. Sehingga dia membuat Tuan begitu gigir dalam ingin membunuhnya. Misteri mendalam Tuan. Pikirannya selain dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengerti. Aku hanya tahu bahwa semua yang kita miliki hari ini
Diberikan oleh Tuan, karena Tuan ingin membunuh Qin Fan. Maka kita harus mencari cara untuk membunuhnya 1000 kali lipat. Mengenai hal-hal lain, kita tidak boleh terlalu memikirkannya. Kalau begitu, apakah sudah waktunya bagi kita untuk bergerak? Aku berharap saat ini, aku bisa segera mencabik-cabik Qin Fang menjadi 10.000 keping. Penjaga ilahi yang terhormat, seseorang telah tiba di luar, mengaku sebagai Qin Fang, meminta audiensi. Menarik, benar-benar menarik. Kami tidak mengatakan kami akan mencarinya, namun dia malah datang mencari kami. Biarkan dia naik. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dia miliki. Jangan terburu-buru, ini masih pagi. Bagaimana kalau kita bermain dengannya sebentar? Bermain. Ayo pergi. Di depan kediaman penjaga ilahi. Apakah ini cara keramah tamahan kediaman penjaga ilahi? Bajingan, jangan sombong. Ini adalah kediaman ilahi dari 3 penjaga ilahi agung-agung. Jika para penjaga ilahi marah nanti, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Kalau begitu, sebelum kau mati, aku akan berurusan denganmu dulu. Tunggu. Tuan Kier, 3 penjaga ilahi agung memintamu untuk melangkah maju. Apa maksudmu? 3 penjaga ilahi agung berkata, pintu ini adalah untuk dilewati orang. Tetapi untuk anjing ini, mereka harus melewati sini untuk masuk. 3 penjaga ilahi agung, benar-benar sombong ini, untuk benar-benar membandingkan aku orang yang pantas. Membandingkan dengan seekor anjing. Tidak. Tuan Muda Qin, jangan salah paham. Kau seseorang yang mengandalkan kekayaan Tuan Huafeng, yang telah bangkit. Di mata 3 penjaga ilahi agung, kau bahkan tidak sebaik seekor anjing. Lalu, bagaimana jika hari ini aku bersikeras lewat pintu masuk yang terbuka ini? Masuk dari sini. Kalau begitu, aku hanya bisa atas nama 3 penjaga ilahi agung memberi pelajaran pada benda ini. Tidak seperti bocah tak beradab sepertimu. Tamparan ini untuk ketidaksopananmu. Kau. Apakah kau tidak terima? Sampah sombong ini. Kau benar-benar berani memukulku. Aku mewakili 3 penjaga ilahi agung. Kau memukulku. Itu adalah penghinaan terhadap penjaga ilahi. 3 penjaga ilahi agung sendiri di depanku. Tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Kau hanya seorang bawahan. Apakah kau pantas memperlakukanku seperti ini? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, suruh ketiga orang itu keluar dan berbicara kepadaku sendiri. Beraninya kau. Berani-beraninya tidak menghormati penjaga ilahi. Bahkan 1000 kematian pun tidak dapat menembus kejahatanmu. Pengawal, cabut lidahnya. Karena kau bersikeras mencari mati, maka aku akan mendisiplinkanmu dengan benar. Atas nama ketiga orang itu. Sungguh keangkuhan yang luar biasa. 3 tuan. Kalian akhirnya tiba. Bocah ini sungguh arogan melampaui batas. Dia sama sekali tidak menghormati kalian dan meremehkan kalian. Diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau yang bermarga Kian. Di depan kami bertiga. Memukul bawahan saya. Kau benar-benar sombong. Sama sekali tidak. 3 penjaga ilahi agung sangat sibuk setiap hari. Kewalahan dengan urusan yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya membantumu mendidik. Hanya seorang bawahanmu. Suruh mereka untuk tidak terlalu sombong. Kau makhluk yang tidak tahu hidup dari mati. Kau ini makhluk macam apa? Apakah kau layak bertindak atas nama kami? Kau benar tentang pernyataan itu. Kalian bertiga memang tidak pantas untuk membuatku bertindak atas nama kalian. Qin Fang, jangan terlalu sombong. Jangan kau kira dengan Menteri Shan dan Huafeng mendukungmu, hari ini kau yang pertama kali membuat masalah. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, kedua orang itu tidak akan berani mengatakan apa-apa. Mencari masalah? Tidak. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Aku tidak di sini untuk mencari masalah hari ini. Aku di sini untuk membuat kalian menghilang dari dunia ini. Baiklah, semua orang bilang ambisi Tuan Muda Qin lebih tinggi dari langit. Keangkuhan yang luar biasa. Hari ini, aku benar-benar ingin di sini melihatnya sendiri. Tepat di sini. Meskipun agak tidak masuk akal. Tapi, itu juga menyelamatkanku dari banyak masalah. Bagaimanapun ini adalah tempat umum. Jika Tuan itu sampai tahu, dia kemungkinan besar akan menyalahkan kita karena eksekusi yang buruk. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam untuk menyelesaikan ini? Tuan Muda Kia, aku mengagumi keberanianmu. Jika kau punya nyali, maka masuklah ke dalam dan bertanding. Mengapa aku harus takut? Apa maksud dari semua ini? Apakah kau menyiapkan perjamuan Hongmen untukku? Untuk menghadapi kau, apakah kami saudara-saudara ini bahkan perlu bergerak? Orang-orang ini sudah cukup untuk menanganimu. Beraninya kau menyinggung kami 3 penjaga ilahi agung. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Serang. Menyinggung Yang Mulia. Kalian sebagai penjaga Tiongkok, membantu penjahat menindas rakyat jelata, dan mencoba membunuh istriku. Bagaimana mungkin orang jahat seperti kalian berani-beraninya membicarakan orang lain, menyinggung Yang Mulia?
Apa maksudmu? Kami tidak pernah menyentuh istrimu. Buktinya ada di sini. Dan kau masih berani membantah. Ini adalah milik Tuan. Leontin Giok yang dianugerahkan kepada kami. Mungkinkah? Ini adalah dekret Tuan. Jadi kenapa kalau memang iya? Qin Fan, istrimu itu makhluk macam apa? Dia hanyalah seorang wanita bagaimanapun juga. Kami akan membunuhnya. Jika kami mau. Bisa mati di tangan kami. Seharusnya dianggap kehormatan bagimu. Kau seharusnya bersyukur kepada langit. Baguslah kau mengakuinya. Dengan begini, ketika aku membunuhmu nanti, aku tidak akan memiliki rasa bersalah yang begitu berat. Kau ingin membunuh kami. Hanya dengan kau. Pertama injak platform ini. Berdiri di hadapan kami baru bicara. Pergi. Berani-beraninya tidak menghormati penjaga ilahi. Nanti, aku akan membuatmu berlutut. Memohon belas kasihanmu Tuan-Tuan besar. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa hanya dengan gerombolanmu ini, pecundang parasit ini, kau bisa mengalahkanku kan? Kalau begitu silakan coba. Ini adalah Leontin Giok yang Tuan berikan kepada kami saat kami mendapat gelar 3 penjaga ilahi agung. Hanya kami bertiga dan Tuan yang memilikinya. Bagaimana mungkin itu bisa jatuh ke tangan bocah itu? Mungkinkah Tuan benar-benar menargetkan istri Qin Fan mengambil tindakan? Itu bukan urusan kita untuk dipikirkan. Tuan itu memiliki status tinggi dan kekuatan besar. Jika dia ingin membunuh hanya putri sulung keluarga Han. Apa masalahnya mengenai Qin Fan? Fakta bahwa istrinya selamat sudah merupakan Tuan yang menunjukkan kemurahan hati. Namun dia tidak menyadari batas kemampuannya sendiri dan datang mencari kami. Tidak masalah. Sebentar lagi, dia adalah pria yang akan mati. Sebentar lagi, kami akan mengambil kepalanya dan mempersembahkannya kepada Tuan. Mengenai istrinya, aku akan menjaganya dengan baik untuknya. Baik Tuan. Jangan berani-berani mencoba merebutnya dariku. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja menciptakan trik baru. Ini waktu yang tepat. Aku akan mencari wanita muda itu untuk mencobanya. Dasar bocah. Sepertinya, ini bahkan lebih cepat dari yang kubayangkan. Mereka semua adalah para elit yang kami latih. Kau sendirian. Sendirian. Membunuh mereka semua. Sekelompok sampah. Bahwa mereka bisa mengotori tanganku adalah kehormatan terbesar yang akan mereka miliki dalam hidup ini. Selanjutnya, giliranmu. Apa kau dengar itu? Dia benar-benar ingin membunuh kita. Ini benar-benar lelucon terbesar. Bocah, aku akui, kau memang punya beberapa kemampuan. Namun, hanya mengandalkan ini. Kau pikir kau bisa membunuh kami? Apa kau pikir posisi kami sebagai penjaga ilahi sama seperti milikmu, didapatkan dengan mengandalkan seorang wanita? Kau ingin membunuh kami? Ayo, lakukan gerakanmu. Bai Fang, kau terlalu melebih-lebihkannya. Dia hanyalah pengecut yang bersembunyi di balik wanita. Nada bicaramu barusan. Bukankah itu cukup sombong? Aku beritahu kau, jika hari ini kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalaku, besok aku akan membuat keluarga Han disingkirkan dari ibu kota. Aku akan melukaimu kalau begitu. Jadi kenapa? Kau. Apa itu 3 penjaga ilahi agung berani menggonggong di depanku? Aku mengerti. Kau tidak tahu bagaimana menulis karakter untuk mati. Bocah, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Kalau begitu silakan coba. Azure Dragon. Bai Tua akan menunjukkan kemampuan sejatinya kali ini. Bocah ini pasti akan mati. Sayang sekali, aku tidak akan bisa secara pribadi menikmati kesenangan menyiksanya. Bai Tua sudah mati. Apa itu 3 penjaga ilahi agung? Mereka sama sekali tidak istimewa. Kau bajingan. Kau benar-benar membunuh Bai Tua. Bocah, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kau harus lihat. Apakah kau punya kemampuan dulu? Parasit, jangan kira aku tidak tahu. Kau mengandalkan serangan mendadak untuk membunuh Bai Tua. Apa kau benar-benar berpikir kau punya kemampuan seperti itu? Hari ini, aku akan menggunakan kejahatan karena berani menentang atasanmu dan membunuh penjaga ilahi Tiongkok untuk mengeksekusimu di tempat. Seorang pria yang tidak menghormati hukum dan memperlakukan rakyat jelata seperti sampah berani mewakili hukum. Kurasa. Sekarang giliranmu untuk turun dan bergabung dengannya. Mustahil. Kau hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Siapa sebenarnya kau ini?
orang yang membunuhmu. Azure Dragon. Gunakan itu. Mari kita serang bersama. Bantai dia. Baiklah. Agar seseorang memaksa kami menggunakan benda ini. Di Tiongkok, kau adalah yang pertama. Sebagai penjaga ilahi, untuk benar-benar mengandalkan minum pil, untuk meningkatkan kekuatanmu. Baiklah, aku akan memberitahumu, jurang pemisah antara kau dan aku. Satu pedang menghancurkan dewa dan Buddha. Jurus ini adalah 9 pedang pembantai naga. Mustahil. Aku hanya pernah melihat satu orang menggunakannya. Mungkinkah kau adalah Baginda Kaisar Pedang? Baginda Kaisar Pedang. Sepertinya matamu belum sepenuhnya buta. Kaisar Pedang. Bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Pedang? Identitasku. Mengapa aku perlu kau mempercayainya? Kau yang bermarga Kian. Aku beritahu kau. Hari ini, jika kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalaku, Tuan yang ada di belakangku itu akan memusnahkan keluarga Kinmu bersama dengan keluarga Han dalam satu kali serangan. Tuan itu lagi. Aku memberimu satu kesempatan sekarang. Bicaralah. Siapa dia? Jika kau memberitahuku sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku membenci. Kau ingin aku mengkhianati Tuan. Mimpi saja. Kau punya ketegasan. Aku sang kaisar mengaguminya. Tapi apa yang kau katakan? Aku tidak suka. Bagaimana denganmu? Apakah kau ingin menjadi sepertinya? Tidak. Aku salah Tuan. Aku salah Tuan. Aku salah. Aku akan memberitahumu semua yang kutahu kepadamu. Tolong jangan bunuh aku. Cukup omong kosong. Siapa orang di balik ini? Itu adalah salah satu dari 5 menteri besar. Baisu, dia merencanakan semua ini. Dia ingin membunuhmu. Apa? Ternyata itu Baisu. Harta ini. Dia dan kakekku adalah saudara angkat. Hanya demi posisiku. Dia mencoba memusnahkan seluruh keluarga Kinku. Aku pasti akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Tuan, aku sudah memberitahumu semua yang kutahu. Kumohon, ampuni nyawaku. Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman hidup tidak bisa dilakukan. Kemampuan seni bela dirimu telah sepenuhnya dilumpuhkan olehku. Mulai sekarang, keluar dari ibu kota. Dan jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Terima kasih, penguasa Kaisar Pedang. Baisu. Selanjutnya, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan dendam kita. Villa Keluarga Bai. Tuan Bei. Mengenai 3 penjaga ilahi agung, 2 tewas, dan 1 lumpuh, Qin Feng sudah mengetahui identitasmu. Masalah itu sudah ditangani. Posisi Qin Feng sebagai Kaisar Pedang kemungkinan besar tidak akan bisa dipertahankan. Selamat Tuan Bei, kau akan naik ke puncak Tiongkok. Pergi. Suruh Cheng Yuan memberitahu Qin Feng untuk datang menemui saya. Katakan saja, dia punya seorang tetua yang ingin bertemu dengannya. Ya. Tunggu. Ada satu masalah lagi yang perlu Anda tangani. Ya, bawahanmu mengerti. Dengan bantuan orang ini, Qin Feng, bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dari seorang dewa, Anda tidak bisa lolos dari bencana ini. Villa Keluarga Han. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin membunuh Baizu. Apakah kamu tahu? Apa yang kamu katakan? Dia adalah kepala 5 menteri besar. Bagaimana mungkin kita bisa menyentuhnya? Tidak, aku melarangmu pergi. Kehancuran keluarga Qin. Meskipun dilakukan oleh upaya gabungan 4 keluarga besar, pelaku utamanya adalah Baizu. Kebencian atas pemusnahan klanku harus dibalaskan. Dia adalah orang yang mengendalikan otoritas tertinggi Tiongkok. Kamu akan mati. Apa yang akan terjadi padaku nanti? Bagaimana dengan Yuer? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dian Ying. Aku minta maaf. Situasinya mendesak. Aku masih belum bisa memberitahumu identitasku. Tunggu sampai aku membunuh Baizu. Aku pasti akan membawa kalian berdua pergi dari tempat masalah ini. Di mana Qin Feng? Cepat keluar dan terima perintahnya. Bai Changyuan. Menarik. Aku bahkan belum pergi untuk menyelesaikan masalah denganmu. Dan kau sudah mengantarkan dirimu tepat ke depan pintuku. Ada apa? Belum cukupkah kau menderita?
Dengarkan perintahnya. Kakek saya mengundang Anda ke kediaman keluarga Bai. Kepala 5 menteri besar telah mengeluarkan perintah secara pribadi. Qin Fang, mengapa Anda tidak cepat berlutut dan menerima perintahnya? Di dunia ini, aku hanya berlutut kepada orang tuaku dan penguasa. Sebenarnya Baizu itu apa? Layakkah dia membuatku berlutut menerima perintah? Beraninya kau. Ini adalah perintah militer dari menteri. Beraninya kau menghina dia dengan kata-katamu. Baiklah, kau tidak mau berlutut begitu. Aku akan menyuruh seseorang membantumu. Patahkan kakinya. Siapapun yang berani melangkah maju, mati. Sekelompok orang bodoh. Saya tidak tahu untuk apa keluarga Bai mempertahankan kalian. Karena mereka tidak berani. Maka saya akan melakukannya sendiri. Qin Fang, beraninya kau memukulku. Sebentar lagi, saya akan menyuruh kakek saya membawa pasukan ke sini dan membakar tempat ini menjadi abu. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Saya bisa. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Qin adalah musuhku. Batalion Phoenix Kavaleri Besi Bencana. Saya akan memimpin seluruh batalion untuk membunuh mereka. Dan saya juga salah satu dari 5 menteri besar. Saya berniat menjamin keselamatan Tuan Qie. Jika Baizu ingin mencelakai Tuan Qie, dia harus melewati saya dulu. Ayo, datang dan katakan apa yang baru saja kau katakan. Katakan lagi. Dua Fan, Xiang Tianhao, apakah Anda benar-benar berniat untuk melindungi bocah ini? Apa yang saya lakukan? Apakah saya perlu menjelaskannya kepadamu? Bahkan kakekmu saat melihatku harus memanggilku Menteri Xiang? The film was Kau bocah translated ingusan. and narrated by M Media. Beraninya kau mengkritikku. Baiklah. Karena kau mencari mati, maka hari ini aku akan lihat apakah nyawa kalian lebih kuat atau tinju keluarga baikku yang lebih keras. Berlututlah. Diam. Jangan bergerak. Kavaleri Besi Bencana adalah pasukan terkuat di Tiongkok. Ketika sejuta pasukan sekutu menyerang, mereka tidak mampu menembus pertahanannya. Namun kau berani memprovokasi kami secara terbuka. Aku sungguh mengagumi keberanianmu. Qin Fang, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak tertarik padamu. Aku hanya membantumu mengatur mulutmu. Berhenti melontarkan kata-kata kotor. Kau makhluk kecil yang menyedihkan. Aku beritahu kau, kakekku sudah menemukan cara untuk mencapai puncak Tiongkok. Ketika saat itu tiba, kalian semua akan mati. Puncak Tiongkok. Benarkah Baizu berani berkata sombong begitu? Apakah dia merencanakan pemberontakan? Jika memang begitu, saya akan membunuhmu terlebih dahulu atas nama Kaisar Pedang. Lepaskan dia. Qin Fang, sekarang kau akhirnya tahu rasa takut. Ayo. Berlututlah di hadapanku dan jilat sepatuku sampai bersih. Jika kau melakukan itu, aku bisa memohon pada kakekku untuk mengampuni nyawa kalian. Siapa bilang aku memohon belas kasihan? Kembali dan beritahu Baizu untuk menunggu dengan patuh di rumah. Aku akan datang dan mencabut nyawanya. Qin Fang, kau tunggu saja aku. Aku jamin kau sama sekali tidak akan melihat matahari besok. Penguasa Kaisar Pedang. Baizu telah menyembunyikan identitasnya sejak lama. Sekarang, dia memilih untuk menghadapi kita secara langsung. Dia pasti memiliki kartu truf yang menakutkan. Sepertinya, semua yang dilakukan Baizu belakangan ini adalah demi kartu truf ini, mempersiapkannya. Maka Anda sama sekali tidak boleh pergi. Jangan sampai Anda berjalan langsung ke sarang harimau. Aku sudah bertugas di militer selama bertahun-tahun, mendaki Gunung Pedan dan menyelam ke Lautan Api, dan aku tidak pernah takut pada apapun. Terlebih lagi, pembalasan atas kehancuran klanku ini, aku harus menuntutnya. Penguasa Kaisar Pedang, Jiali dari Kerajaan Jin, mengatakan dia ingin melaporkan urusan mendesak kepadamu. Jadi begitu rupanya. Baizu, kau benar-benar memainkan langkah yang kejam. Namun rencanamu akan gagal. Hua Feng, kau segera pergi dan urus sesuatu untukku. Ya Tuan, bawahanmu akan segera pergi. Baizu, besok adalah hari pertempuran penentuan kita. Jangan berani-beraninya kau mengecewakanku. Aku harus mengagumi keberanianmu. Kau benar-benar berani masuk. Baizu, aku juga tidak menyangka bahwa kau berani menghadapiku sendirian. Ada apa?
menerima nasibmu. Menerima nasibku. Kau tidak akan percaya secara naif bahwa kau benar-benar bisa membunuhku kan? Kalau begitu kenapa kau tidak mencoba? Aku hanya punya satu pertanyaan. Mengapa kau memperlakukan keluarga Qinku seperti ini? Tidak ada mengapa. Setiap orang yang menghalangiku harus mati. Qin Fan, lihatlah satu sek. Cangkir porselen tulang yang kumiliki ini, bagaimana menurutmu? Ini dibuat menggunakan anggota keluarga Qinmu. Tengkorak yang dibakar menjadi porselen tulang. Anggur yang baik dituangkan ke dalamnya. Sangat harum dan lembut. Kau juga harus mencoba secangkir. Sialan. Kakekku memperlakukanmu seperti kerabat dekat seperti keluarga. Dan hanya karena hal seperti ini, kau benar-benar memusnahkan seluruh keluarga Qinku. Dan bahkan menodai jenazah kakakku. Aku akan menghukum mati kau hari ini. Penguasa Kaisar Pedang kita sedang marah. Bukankah aku baru saja membunuh seluruh keluarga Qinmu? Aku bahkan bisa memberimu bantuan. Aku akan mengirim semua orang penting di sekitarmu ke bawah untuk menemani mereka. Contohnya, istrimu, Han Yanmin. Sialan. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menghadapimu sendirian tanpa rencana cadangan? Keluarlah. Temui penguasa Kaisar Pedang Muda kita. Penguasa. Kau. Mengapa kau di sini? Qin Fan, sebagai Kaisar Pedang, namun kau menghasut kerusuhan sipil di Tiongkok. Apakah kau mengakui kejahatanmu? Penguasa. Baisu yang memusnahkan keluarga Qinku lebih dulu. Aku hanya... Berhentilah bicara omong kosong. Tinggalkan keluarga Bai. Kalau tidak hari ini aku akan mencabut pilar Kaisar Pedangmu. Bagus sekali. Inilah Tiongkok kita. Apa yang harus dikatakan oleh penguasa yang bijaksana dan perkasa? Baisu. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada penguasa? Sampai kau benar-benar mengendalikan pikirannya. Apakah kau mencoba memberontak? Pemberontak? Tunggu sampai aku melenyapkanmu. Ancaman terbesar ini. Akulah penguasa Tiongkok yang sebenarnya. Pada saat itu, semuanya akan sepenuhnya menjadi milikku. Dan kalian semua adalah pemberontak dan pengkhianat yang sebenarnya. Niat khianat Baisu kini terungkap. Penguasa. Apakah penguasa benar-benar akan menutup mata? Aku tahu. Tapi, aku juga tidak punya pilihan. Baiklah. Karena memang begitu adanya. Aku akan melenyapkan pengkhianat ini demi Tiongkok. Kau bandit yang menyedihkan. Penguasa Kaisar Pedang kita. Kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar bahkan tidak menganggap penguasa di matamu. Penguasa. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Bunuh dia. Tapi apa? Jangan kau lupakan. Putumu masih ada di tanganku. Penguasa. Penguasa benar-benar. Qin Fan. Aku minta maaf. Aku juga tidak punya pilihan. Bagus. Kerja bagus. Melihat hasil ini hari ini. Rencana bertahun-tahunku tidak sia-sia. Berhentilah bicara omong kosong. Hal yang kau suruh aku lakukan. Sudah aku lakukan untukmu. Lepaskan cucuku. Kau cemas tuan penguasa. Pucumu bersamaku. Diurus dengan sangat baik. Selama kau menyerahkan posisi penguasa kepadaku, cucumu tentu saja akan aman dan sehat. Kembali ke sisimu. Ini berbeda dari apa yang kau katakan sebelumnya. Jaga nada bicaramu saat berbicara. Saat ini di depanku, kau bukanlah penguasa, melainkan hanya hewan peliharaan yang kuikat. Aku peringatkan kau. Jika kau berani berbicara padaku seperti ini lagi, aku tidak bisa menjamin keselamatan cucumu. Terlebih lagi, cucu dari penguasa Tiongkok. Pasti ada banyak orang yang menginginkan nyawanya. Kau bajingan. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun pada cucuku, aku tidak akan mengampunimu. Bajingan. Di dunia ini, hanya bajingan yang bisa hidup lebih baik. Apa kau pikir aku akan seperti si bodoh ini yang hanya bertindak melalui kekerasan belaka?
Qin Fan. Membiarkanmu mati seperti ini benar-benar melepaskanmu terlalu mudah. Kau telah menyebabkan aku kerugian yang begitu besar. Aku ingin menggantung mayatmu di atas ibu kota. Aku ingin semua orang melihat bahwa siapapun yang menentangku Baizhu hanya menghadapi jalan buntu. Bahkan kau penguasa Kaisar Pedang. Tidak terkecuali. Maafkan aku. Aku khawatir. Aku akan mengecewakanmu. Kau belum mati. Bukankah kau dibunuh oleh penguasa? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku menjadi Kaisar Pedang hanya mengandalkan kekuatan bela diri yang tak tertandingi di dunia? Apa yang kau katakan? Kau akan menyerang keluarga Bai. Benar penguasa. Baizhu merencanakan pemusnahan seluruh keluarga Qinku. Sekarang aku telah mendapatkan buktinya. Besok, aku akan membalas dendam terhadap keluarga Bai. Baizhu ini ternyata melakukan di belakangku begitu banyak tindakan keji. Dia benar-benar pantas mati 10.000 kali. Namun, aku tidak bisa membantumu. Karena penguasa, aku tahu apa yang penguasa khawatirkan. Aku sudah mengirim orang untuk menanganinya, tapi saat ini, itu masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu penguasa, aku membutuhkan penguasa untuk ikut bekerja sama denganku dalam sandiwara. Mementaskan pertunjukan. Kalian semua. Kalian sebenarnya sedang berakting. Dasar bodoh besar. Kau berani menipuku. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Bunuh dia. Jika tidak, kau tidak akan pernah melihat cucumu lagi. Penguasa, tidak perlu khawatir. Aku sudah mengirim bawahanku untuk menangani masalah itu. Cucu penguasa aman dan sehat. Penguasa tidak perlu lagi dibatasi olehnya. Baiklah. Kalau begitu kau tunggu saja untuk mengucapkan selamat tinggal selamanya pada cucumu. Sialan. Angkat teleponnya. Baginda Kaisar Pedang, bawahanmu sudah membawa cucu penguasa kembali ke Tiongkok dari kerajaan Jin Utara. Ini tidak mungkin. Masalah ini. Aku tak memberitahu orang yang paling kupercaya. Mereka tidak memberitahuku. Bagaimana mungkin kau tahu tempat persembunyian cucu penguasa? Aku harus mengatakan, semamu memang luar biasa. Memusnahkan keluarga Qin, istri dan putriku. Serangkaian tindakan ini, semuanya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian penguasa dan aku, agar bawahanmu bisa diam-diam menemukan keberadaan cucu penguasa. Tapi ada satu hal yang kau salah hitung. Tidak semua bidak catur berada di Tiongkok. Panglima Perang Auspicius. Sekumpulan orang tak berguna ini ternyata berani mengkhianatiku dan dimanfaatkan olehmu. Tidak. Para panglima perang kerajaan Jin Utara hanya mengakui uang. Bukan tuan. Aku hanya memberi mereka sedikit keuntungan kecil. Dan mereka dengan patuh melepaskan orang itu kembali kepadaku. Namun, menemukan cucu penguasa memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau tidak, apakah kau pikir aku akan berada di sini, mementaskan sandiwara untukmu? Rencana besar yang telah lama kurencanakan ternyata dihancurkan oleh para pencari uang sialan dari kerajaan Jin ini. Baizhu, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kau tidak lagi punya trik lain bukan? Karena memang begitu adanya. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke jalanmu. Kaisar Pedang, izinkan aku. Orang ini telah melakukan kejahatan keji yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai penguasa Tiongkok, aku harus secara pribadi melenyapkan ancaman ini demi rakyat. Kebencian atas kehancuran keluarga Qinku akan kubalaskan sendiri. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menyerah tanpa perlawanan? The film was Qin Fan, translated and kau narrated mungkin by lupa M tentang satu Media. orang yang paling penting bukan? 3 penjaga ilahi agung. Semuanya telah kulenyapkan. Keluarga Bei sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Mengapa dia masih begitu tenang? Tidak, itu tidak benar. Orang yang sebelumnya membunuh Wang Xiao dan Su Tianning, di mana orang itu? Mungkinkah Dian Ying, Hua Feng, cepat kembali ke keluargahan. Pastikan keselamatan Dian Ying. Ya, bawahanmu akan segera kembali. Aku khawatir sudah terlambat.
Qin Fang, selamatkan aku. Dian Ying, Jika kau ingin wanitamu tidak terluka, lepaskan Menteri Bai. Jika tidak, kau. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Dian Ying? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu mudah dan terlalu sombong. Kau memindahkan semua pasukan elitmu keluar dari keluarga Han yang memberiku kesempatan ini. Qin Fang, kau sekarang adalah orang yang mengenakan kalung. Kau ini. Pukul aku. Pukul aku sepuasmu. Semua yang kau lakukan padaku hari ini, aku akan membalas 1000 kali lipat pada wanitamu. Lepaskan dia. Kaisar Pedang, sama sekali tidak. Orang ini, jika diizinkan pergi, pasti akan menjadi bencana bagi Tiongkok. benar. Baginda Kaisar Pedang, kau harus memprioritaskan situasi keseluruhan. Aku bilang, lepaskan dia. Jika ada masalah yang muncul di masa depan, aku akan menanggung tanggung jawabnya sendirian. Qin Fang, jangan berpikir bahwa hanya karena kau melepaskanku hari ini, aku akan mengampunimu. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus rasa maluku. Jika kau berani menyentuh sehelai jari pun dari Han Dian Ying, bahkan jika kau lari ke ujung dunia, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Kakak. Apa yang terjadi? Mengapa Anda terluka begitu parah? Cepat berhenti bicara. Pergilah ke bagian utara kerajaan Jin Utara. Aku masih punya pasukan bersenjata di sana. Hanya ketika kita sampai di sana, kita bisa menyelamatkan hidup kita. Pergi. Baginda Kaisar Pedang telah memberikan perintah. Semua anggota keluarga Bai harus mati. Kau. Biarkan mereka pergi. Penguasa Kaisar Pedang. Mengapa ini terjadi? Dian Ying ada di tangan mereka. Nyonya, Baginda Kaisar Pedang, bawahanmu gagal dalam perlindungan. Membiarkan Nyonya menderita bencana ini, Hua Feng bersedia menebusnya dengan kematian. Kau sangat ingin mati. Kalau begitu bunuh Baisu sebelum kau mati. Kaisar Pedang, yakinlah, kau telah banyak berkorban untuk menyelamatkan cucuku. Sekarang, bahkan jika aku harus memobilisasi seluruh sumber daya Tiongkok, aku akan menemukan istri dan anakmu. Qin Fang, jika kau ingin menyelamatkan wanitamu, maka datanglah ke bagian utara kerajaan Jin Utara. Keluarkan perintahku. Mobilisasi semua kavaleri besi bencana. Dan ratakan bagian utara kerajaan Jin Utara. sama sekali tidak. Terakhir kali Anda mencoba memobilisasi kavaleri besi bencana, itu sudah memancing Tiongkok ketidakpuasan banyak pejabat tinggi. Jika Anda memimpin pasukan besar lagi kali ini, jika kita menyerbu kerajaan Jin Utara, saya khawatir itu akan menyebabkan mereka bersatu dan memakzulkan Anda. Benar, Baginda Kaisar Pedang. Anda harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Aku tidak bisa lagi mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Bahkan jika aku melepaskan posisi Kaisar Pedang, bahkan jika aku mati, aku harus memastikan Dian Ying aman. Kaisar Pedang, lakukan saja. Apapun yang terjadi, aku akan menanggung akibatnya. Semua orang dengarkan perintahku. Berangkat segera untuk menaklukkan kerajaan Jin Utara dan selamatkan istriku. Ya, bawahan Anda mematuhi perintah. Dian Ying, tunggu aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Kamp militer utara kerajaan Jin Utara. Sialan Qin Fang. Dia menghancurkan rencana besarku yang sudah bertahun-tahun, memaksaku bersembunyi di tempat seperti ini. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Kakak, kapan kita bisa kembali ke Tiongkok? Tempat terpencil yang tidak dihuni siapapun ini. Aku tidak tahan. Tinggal di sini bahkan 1 menit lebih lama. Kau tidak sabar. Selama kita memiliki orang ini di tangan kita, kembali ke Tiongkok dan membangun kembali kekuatan puncak kita hanyalah masalah waktu. Apa yang kamu lakukan?
Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Qin Fang membuat kami menderita begitu menyedihkan. Aku ingin dia merasakan rasa sakit yang paling ekstrem. Lanjutkan. Ini buruk. Qin Fang dan kavaleri besi bencana sedang menyerang. Baisu. Aku datang untuk melawanmu. Qin Fang. Kau benar-benar berani datang ke kerajaan Jin Utara. Kau berjalan tepat ke dalam perangkap. Bagus sekali. Ini menyelamatkanku dari banyak masalah. Qin Fang, mengapa kamu di sini? Cepat pergi. Kamu akan mati di sini. Diam. Sejak kapan? Giliranmu yang berbicara di sini. Bangun. Qin Fang. Kau datang tepat pada waktunya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa melihatku? Telah menodai. Bagaimana istrimu? Bagaimana dengan itu? Pasti sakit di dalam kan? Jika kau berani menyentuh Nian Ying, bahkan sehelai jari, aku pasti tidak akan mengampunimu. Pasti tidak akan mengampuniku. Apa kau salah? Ini bukan Tiongkok. Status kaisar pedangmu yang kau bangga-banggakan itu sama sekali tidak berguna di sini. Kaisar Pedang. Qin Fang. Kamu sebenarnya adalah Kaisar Pedang. Dian Ying, aku minta maaf. Awalnya, aku ingin menunggu sampai masalah-masalah ini terselesaikan sebelum memberitahumu. Tapi aku... Qin Fang, kau bergegas datang ke sini. Hanya untuk bersama wanitamu. Terlibat dalam obrolan kosong. Chen Yuan, tunjukkan padanya apa yang bisa kita lakukan. Hentikan. Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan agar kau mau melepaskan Dian Ying? Baiklah. Kalau begitu berlututlah sekarang juga. Apapun yang ingin kau katakan, katakan setelah kau berlutut. Ide bagus. Untuk membuat Tian sombong. Penguasa Kaisar Pedang berlutut. Dan menginjak-injak martabatnya. Jangan. Qin Fang. Jangan dengarkan mereka. Bahkan, jika kamu menelan harga dirimu dan menyerah, mereka tetap tidak akan melepaskanku. Diam. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan merobek lidahmu. Qin Fang. Jika kau tidak segera berlutut, aku tidak bisa menjamin keselamatan istrimu. Baiklah. Aku akan berlutut. Qin Fang. Memerintahkan kavaleri besi bencana. Penguasa Kaisar Pedang yang sombong. Apa yang bisa kau lakukan hari ini? Bukankah kau masih berlutut di kaki keluarga baikku? Begitu saja yang disebut maha tinggi. Kau tidak lebih dari seorang idiot tak berotak. Keberanianmu datang ke kerajaan Jin Utara adalah keputusan yang paling keliru yang pernah kau buat dalam hidupmu. Hari ini, wanita ini, dan kau, kalian berdua tidak akan pergi. Tidak. Hari ini adalah hari kematian keluarga bayimu. Masih bicara keras. Kemari, berlututlah di kakiku, dan jilat kakiku sampai bersih. Bermimpi saja. Karena itu masalahnya. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal pada wanitamu. Qin Fang. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. The film was Kenapa kau belum translated bertindak? and narrated by M Media. Chen Yuan. Qin Fang. Kau benar-benar berani membunuh cucuku. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua membayar dengan nyawa kalian. Aku takut di luar sekarang. Tidak ada yang bisa mendengar suaramu lagi. Penguasa Kaisar Pedang. Orang-orang di luar. Semuanya telah kami singkirkan. Apa katamu? Kau benar-benar berani membawa seluruh kavaleri besi bencana langit Tiongkok ke sini. Tidakkah kau takut bahwa posisimu sebagai Kaisar Pedang tidak akan aman? Aku sedang melenyapkan bencana bagi Tiongkok dan menyelamatkan istri serta putriku. Apa yang perlu ditakutkan? Baizu, berhenti melawan. Sekarang di luar penuh dengan orang-orang kami. Anda tidak punya tempat lagi untuk lari. Apa kau pikir aku akan menyerah tanpa perlawanan? Jangan lupa, aku masih punya sandera. Hua Feng. Untuk apa kalian hanya berdiri? Bunuh Qin Fang untukku. Kaisar Pedang, hati-hati. Bagaimana mungkin? Teknik pembunuhan saya tak tertandingi di dunia. Bagaimana Anda bisa menemukannya? Jurus yang sama. Bagaimana mungkin aku tertipu 2 kali? Jurus apapun yang kau miliki, gunakan semuanya. Tuan Bei, bawahan Anda tidak kompeten. Saya gagal membunuh Kaisar Pedang. Kau idiot. Kau bahkan tidak bisa
Membunuh Qin Fan. Mengapa aku masih memeliharamu? Dia mempertaruhkan nyawanya untukmu. Namun kau memperlakukannya seperti ini. Aku benar-benar merasa dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia adalah harta berharga yang kubesarkan, dan bukan urusanmu untuk ikut campur. Nona, pria ini begitu tak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Namun kau masih mempertaruhkan nyawamu demi dia. Kenapa kau tidak bergabung dengan kavaleri besi bencana milikku? Kebaikan Tuan baik kepada saya seberat gunung, seperti hutang kelahiran kembali. Saya sama sekali tidak bisa mengkhianatinya. Anda tidak tahu berterima kasih. Kaisar Pedang dengan baik hati menerima Anda, namun Anda membalas kebaikannya tanpa terima kasih. Sayang sekali, orang seperti itu, untuk menjadi begitu setia dengan bodohnya. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian berdua pergi bersama. Tuan Bai, saya akan menghentikan mereka. Cepat pergi. Hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Bunuh Baizu. Mati untukku. Itu adalah kehormatanmu. Apa kau pikir, kau bisa melarikan diri begitu saja? Zhang Tianhao. Kau. Atas perintah Baginda Kaisar Pedang. Aku sudah lama menunggumu. Hari ini adalah hari kematianmu. Sekarang di luar penuh dengan kavaleri besi bencana. Dan Hua Feng serta aku ada di sini. Kau tidak punya tempat lagi untuk lari. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku adalah raja sejati. Aku tidak boleh gagal. Penguasa dan Baginda Kaisar Pedang. Keduanya telah mengeluarkan perintah bunuh terhadapmu. Mereka ingin membunuhmu, namun kau masih melamun. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Baginda Kaisar Pedang, bawahan Anda memohon izin untuk memenggal kepala orang ini, untuk membuktikan keagungan surgawi Anda yang tertinggi. Tidak perlu. Aku akan mengambilnya sendiri. Qin Fan. Tidak. Baginda Kaisar Pedang. Aku seharusnya tidak menentangmu. Tolong pertimbangkan persahabatan antara aku dan kakekmu yang berlangsung selama bertahun-tahun. Jangan bunuh aku. Persahabatan. Ketika kau memusnahkan keluarga Qinku sebelumnya, kenapa kau tidak memikirkan persahabatan? Ketika kau menculik istriku, kenapa kau tidak memikirkan persahabatan? Dan sekarang kau bicara tentang persahabatan. Terlambat. Apa kau benar-benar berniat untuk memusnahkan kami? Bukan aku yang berniat memusnahkanmu. Itu adalah perbuatan jahatmu sendiri yang menyegel nasibmu. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku akan menjatuhkan seseorang bersamaku. Tak tertebus. The film was translated and narrated by M Media. Selamat Baginda Kaisar Pedang. Balas dendam besarmu telah tercapai. Ayo pergi. Kita akan pulang. Penguasa Kaisar Pedang telah menganugerahkan rahmat surgawi dan melepaskanmu kembali ke Tiongkok. Apa yang masih kau lakukan di sini? Mengapa kita harus kembali? Di sini, kita bisa mendapatkan uang besar. Kembali di Tiongkok, kita hanyalah sampah, tidak berharga. Benar manajer, kami bersedia mengikutimu. Dan di sini, kita akan mendapatkan uang besar. Oke, sangat bagus. Aku suka orang sepertimu. Tidur di lantai malam ini. Kau akan menjadi bos besok. Tidur di lantai malam ini. Akan menjadi bos besok. Villa keluarga Qin. Yuel, apakah ini indah? Malam ini kau mau makan apa? Babi rebus dengan telur. Daging babi rebus lagi. Apa kau tidak takut jadi gemuk? Tidak. Baginda Kaisar Pedang, apakah Anda lelah akhir-akhir ini? Makanlah buah. Dian Ying, kau menggodaku lagi. Aku sudah lelah dengan jenis kehidupan saling menipu dan merencanakan ini. Kemarin, aku sudah mengajukan pengunduran diriku kepada penguasa. Apa? Qin Fang? Apakah kamu benar-benar tega melepaskannya? Posisi Kaisar Pedang. Aku tidak pernah peduli tentang itu. Selama kau dan Yue selalu bisa berada di sisiku, aku akan benar-benar puas. Qin Fang, kamu sangat baik. Itu bagus. Ayah akhirnya bisa membawa saya ke taman hiburan. Baiklah, aku akan membawamu besok. Baginda Kaisar Pedang, laporan mendesak. Bukankah kau seorang prajurit penjaga perbatasan? Apa yang terjadi? Mengapa kau terluka separah ini? Penguasa Kaisar Pedang ini gawat. Tentara Federasi Elang telah menyerbu perbatasan lagi. Apa? Bukankah aku sudah membantai malaikat Tuhan bagi mereka? Beraninya mereka menyerbu lagi. Mereka benar-benar pikir Tiongkok tak ada yang tersisa. Mereka tahu persis bahwa Baginda Kaisar Pedang mengundurkan diri kemarin. Itulah mengapa mereka berani bersikap begitu. Sembrono, atas nama warga Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya, saya memohon padamu. Mohon, Baginda Kaisar Pedang, kembalilah ke pasukan. Tapi, aku sudah berjanji pada Nian Ying. Kamu harus pergi. Qin Fang, ini adalah tugasmu. Aku akan menunggumu.
Benar ayah. Anda adalah pahlawan besar tak tertandingi. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain meremehkan Tiongkok. Baiklah. Kalau begitu biarkan mereka melihat aura penghancur dunia dari kavaleri besi bencana kita. Hua Feng, sampaikan perintahku. Segera menuju perbatasan dan musnahkan musuh yang menyerbu Tiongkokku. Dalam hidupku, bisa menyaksikan kehebatan jenderal lagi. Sungguh suatu kehormatan. Kau segera menuju perbatasan dan beritahu orang-orang Federasi Elang bahwa aku Qin Feng telah kembali. Ya, Dian Ying. Yu Er. Tunggu kepulanganku.